Pada keadaan yang lain, ketika Nabi SAW mengingkari kemungkaran, terkadang dengan kelembutan. Seperti ketika ada orang Arab Badui yang kencing di masjid, kencing di masjid. Tentu masjid yang zaman dulu beda dengan sekarang. Zaman dulu beda dengan sekarang. Dia kencing di masjid karena ketidaktahuannya. Karena masjid Rasulullah adalah masjid yang luas, dan dia tidak tahu yang mana batasan masjid itu. Namanya dia orang Badui, datang dari pelosok, dan dia tidak tahu tentang batasan-batasan masjid dari Rasulullah SAW. Dan ketika dia hendak untuk buang air kecil, maka dia pun kencing, ternyata masih di bahagian masjid itu. Lalu para sahabat yang melihat perbuatan tersebut langsung menghardik dan melarang orang Arab Badui tersebut. Para sahabat mengingkari kemungkaran dengan kekerasan. Lalu Nabi SAW datang dengan kelembutan beliau, dan mengatakan kepada para sahabat, kalian pergi ambil air dan siram bekas kencing dari orangnya. Jadi Rasulullah tidak memarahi orang Arab Badui itu, tapi justru Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya yang marah-marah kepada orang Arab Badui untuk mengambil air. Setelah itu beliau menasihati dengan kelembutan beliau dengan mengatakan, sesungguhnya ini adalah masjid yang digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pantas untuk dikotori. Tidak pantas untuk dikotori. Jadi terkadang dalam amar ma'ruf nahi munkar, atau dalam hal ini mengingkari kemungkaran, itu kita harus melihat pada setiap keadaan. Jadi tidak selamanya kemungkaran itu diingkari dengan perbuatan. Tidak selamanya kemungkaran itu diingkari dengan perbuatan. Terkadang dengan lisan, dan dalam lisan pun juga tidak selamanya dengan ketegasan. Kadang ketegasan, kadang juga dengan kelembutan. Disesuaikan dengan keadaannya. Maka sangat penting memang untuk mengetahui yang namanya fikih dakwah. Fikih dakwah. Jadi sekedar ilmu syar'i, pemahaman terhadap Al-Quran, penguasaan terhadap dalil-dalil itu belum cukup. Walaupun dia hafal banyak dalil dari Al-Quran, banyak dalil dari hadis, itu belum cukup. Harus juga diiringi dengan pemahaman terhadap orang yang akan kita nasihati. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika menjelaskan firman Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalan. Inilah jalanku, ad'u ila Allah. Saya mengajak kepada Allah, saya berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas al-basirah. Al-basirah adalah al-ilmu, dan ilmu di sini kata para ulama kita ada 3 makna. Ada 3 makna al-basirah di dalam ayat ini. Yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang merupakan sumber utama dari ilmu itu. Ini yang pertama, yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang hendak amar ma'ruf nahi munkar atau berdakwah di jalan Allah.
Kemudian yang kedua adalah al-ilmu, ilmu tentang halul mad'u, tentang keadaan orang yang akan didakwai. Jadi terkadang kita perlu mengenali siapa yang akan didakwai. Siapa yang akan kita dakwai, kita harus mengenalinya. Termasuk ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman untuk berdakwah. Rasulullah bernasihat kepada Mu'az, "Ya Mu'az, innaka ta'ti ahlal kitab." Yang akan kamu dakwai nanti di sana adalah golongan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara. Ya. Ketika sudah mengetahui siapa mereka, maka yang paling pertama yang disampaikan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang paling pertama. Jangan langsung ajarkan kepada mereka tentang salat, tentang puasa, tentang zakat. Islamkan dulu. Ya, ini pentingnya kita mengetahui orang yang akan didakwai supaya kita tahu apa yang diprioritaskan, apa yang lebih dahulu untuk kita sampaikan kepada mereka. Kalau dia sudah paham, sudah bersyahadat, sudah muslim, maka baru kita mengangkat kepada sholat. Ajarkan kepada mereka sholat. Bagaimana cara wudhu yang baik, apa syarat-syaratnya, apa wajib-wajibnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu ilmu yang harus diketahui sebelum menyampaikan kebenaran atau mengingkari kemungkaran. Kemudian ilmu yang ketiga adalah kaifiyatul dakwah. Di antara makna al-basirah dalam ayat ini adalah metode. Metode dalam berdakwah, metode dalam mengajar, metode dalam menyampaikan. Dan setiap tempat juga berbeda-beda metodenya. Contoh misalnya di Makassar, kalau orang dengan suara lantang keras itu tidak masalah bagi mereka. Atau di Sumatera Barat tidak masalah bagi mereka. Tapi ketika di Jawa Barat dengan suara yang keras, yang ketika disampaikan di Sulawesi itu biasa-biasa saja. Tapi bagi mereka merasa dimarahi. Padahal tidak ada maksud, cuma karena kebiasaan. Nah, ini pentingnya untuk mengenali metode dalam berdakwah. Sama orang berdakwah di Aceh. Ya, ada salah seorang ustaz dulu, namanya Ustaz Nur, pernah bercerita kalau di Aceh itu orang dilarang mereka tidak senang dengan songko seperti ini. Ya, karena songkonya orang Jawa. Kemudian juga ketika ada ustaz yang masih ada nama Jawanya juga tidak terlalu didengar. Allah mungkin dulu, kalau sekarang tidak baik. Karena ini saya dengar cerita beliau tahun 2006 sudah. Mungkin beda keadaannya sekarang. Nah, ini diantara setiap ilmu yang perlu dipahami sebelum seseorang menyeru kepada yang ma'ruf atau mencegah kemungkaran. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hadis kita. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa menggunakan cara kekerasan dalam mengubah kemungkaran jika diperlukan tidak mengapa. Menggunakan cara kekerasan dalam mengubah atau menghilangkan kemungkaran jika diperlukan itu tidak apa-apa. Nah, itu tadi yang penting kita sudah mengenali. Sebagaimana Rasulullah SAW pada hadis ini mengingkari kemungkaran dengan kekerasan.
langsung melepaskan dan membuang cincin. Ya, jadi beliau sendiri yang melepas cincin itu dan melemparkan ke atas tanah. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun mengingkari kemungkaran dengan metode seperti ini adalah seseorang yang memiliki kekuasaan. Kalau kita tidak memiliki kekuasaan dan menggunakan metode ini, maka bisa terjadi kemungkaran yang lain. Ya. Kan banyak tadi kita sebutkan, banyak di Samarinda bahkan pakai cincin emas, cincin kalung besar emas banyak. Dengan dasar hadis ini mau langsung mengingkari itu, bisa bawa dulu kita. Iya. Bisa dia panggilkan apa? Bisa dipenjara dan lain sebagainya. Atau bahkan bisa dia panggilkan preman. Akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi harus ada kekuasaan. Nah, Rasulullah pada saat itu belum berkuasa. Kekuasaan yang dimaksud di sini bukan berarti dia harus menjadi presiden, dia harus menjadi gubernur. Kekuasaan sesuai dengan tempatnya. Contoh kita nih, saya berkuasa di rumah tangga. Saya sebagai kepala rumah tangga. Disitulah kekuasaan saya. Kalau ada kemungkaran saya bisa ingkari dengan kekerasan. Ya. Kalau ada kemungkaran, bisa diingkari dengan kekerasan. Maksudnya dengan tangan. Jadi terlalu keras juga berbahasa kekerasan. Bisa diingkari dengan tangan. Tapi kalau di tetangga kita melakukan seperti itu bisa merusak hubungan dan menimbulkan kemudaratan yang lain. Nah, itu diantara contohnya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam amar ma'ruf nahi munkar ada tahapan-tahapan yang perlu kita tempuh. Yang pertama adalah ajakan. Kemudian perintah dan larangan. Jadi ini tahapannya: ajakan, perintah, dan larangan. Ajakan, kapan dilakukan ajakan ini? Ya, seperti pada ceramah-ceramah seperti ini. Atau yang lebih umum pada saat khutbah. Apakah itu khutbah Jumat, khutbah Id? Karena kaum muslimin pada umumnya semuanya datang ke tempat ibadah. Maka pada saat itulah momen yang paling tepat, yang paling bagus untuk mengajak mereka, mengingatkan mereka, menasehati mereka kepada jalan yang benar. Karena ada orang yang ke masjid pada saat Jumat saja, ada juga yang ke tempat ibadah pada saat Idul Adha dan Idul Fitri saja. Maka dimanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak, dalam hal ini mengingatkan mereka, menasehati mereka, dan mengajak kepada petunjuk atau kepada jalan yang lebih benar. Sebagaimana yang selalu diminta setiap kita salat, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian perintah. Perintah adalah menyuruh sesuatu yang ditujukan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Contoh misalnya, kita memerintahkan kepada pulang yang malas-malas ibadah salat, ya pulang, bersemangatlah datang salat. Ya pulang, ayo ke masjid salat berjamaah. Ya pulang, jangan selalu menggibah, jangan selalu berkata dosa. Ini perintah. Tinggalkan kebohongan, tinggalkan kedustaan, dan lain sebagainya. Kemudian mengubah. Mengubah tentu adalah menghilangkan sesuatu kemungkaran
kepada sesuatu yang makruh. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menghilangkan kemungkaran dengan tangannya. Tentu tahapannya juga seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ingkari kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Kalau tidak sanggup juga maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga terdapat dalil, kita bisa mengambil atau menjadikan sebagai dalil bahwa memakai emas dapat menyebabkan kena api neraka. Ini disebutkan di sini api neraka. Ancaman yang sangat keras. Setiap ancaman yang disebutkan dalam dalil-dalil ketika menggunakan api neraka, maka itu adalah ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras, sebagaimana Nabi SAW bersabda, salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api, dan meletakkan di tangannya. Kita tahu bara api yang ada di neraka ketika disentuh maka mendidih seluruh isi kepala. Mendidih seluruh isi kepala. Itulah hukuman yang paling ringan. Bahasanya saja ringan, tapi tidak ada yang sama. Di dunia saja, ketika ada yang terbakar, hanya dua kemungkinan yang terjadi. Kalau ada yang kebakaran, hanya dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama dia meninggal, kemudian yang kedua dia pingsan. Itu saja dua kemungkinan. Tidak mungkin orang kalau sudah terbakar habis semuanya masih bisa berbicara, masih bisa bercanda, masih bisa. Mungkin kalau sudah terbakar. Paling dua kemungkinan itu. Nah, di neraka, api neraka paling ringan. Ketika disentuh maka mendidih seluruh isi kepala. Dan itulah hukuman yang diberikan kepada Abu Thalib. Hukuman yang diberikan kepada Abu Thalib. Intinya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang berkaitan dengan neraka atau ancaman yang berkaitan dengan neraka adalah ancaman yang sangat keras. Ancaman yang sangat keras. Dan di neraka itu bukan hanya sekali ketika disentuh mendidih, setiap saat mendidih. Belum lagi dengan kulit, setiap dibakar diganti lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adzab." Setiap hangus kulitnya dibakar oleh api neraka. Baddalnahum juludan ghairaha. Maka kami, kata Allah, akan mengganti dengan kulit yang baru. Begitu seterusnya. Liyazuqul adzab, supaya mereka merasakan pedihnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang salaf, Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa proses pergantian kulit setiap hari di dalam neraka itu sebanyak 70.000 kali. 70.000 kali. Nah, ini hukuman bagi orang-orang yang membangkang, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting yang namanya amar ma'ruf nahi munkar, sebagai bentuk kepedulian kita untuk menjauhkan mereka dari api neraka. Jadi tidak ada maksud lain orang-orang beramal ma'ruf nahi munkar kecuali ingin menyelamatkan saudara. Dia ingin menunjukkan dia ke jalan yang benar. Dia ingin menghindarkan dia dari siksaan. Maka Nabi SAW
langsung mengatakan kepada sahabat tersebut. Ya. Jadi ini merupakan ya azab ya, yang pedih ya, di hari kiamat. Ya, meskipun tentang terkait dengan neraka ini ya, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Dalam pembakaran api neraka juga ada yang seluruh tubuhnya dibakar, ada juga yang hanya sebagian saja. Jadi kalau kita merujuk ke dalil-dalil dijelaskan oleh para ulama, ada yang memang semuanya dibakar, semua tanpa tersisa. Dan begitu seterusnya berulang-ulang, selesai diganti lagi yang baru. Dan ada yang dibakar hanya pada bagian-bagian tertentu saja, ya, seperti ancaman orang yang berwudu tapi tidak membasuh mata kakinya, tidak sempurna wudu. Nah, itu diancam dengan api neraka. Ya, diancam dengan api neraka. Berarti yang dibakar ya seperti yang diancam saja. Ya, dan contoh-contoh ya yang lain. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran atau faedah yang lain dari hadis ini adalah penjelasan tentang kesempurnaan iman para sahabat. Penjelasan tentang kesempurnaan iman para sahabat. Di mana ketika Rasulullah SAW mengambil cincinnya dan membuangnya ke atas tanah, lalu ketika Rasulullah pergi, ada yang mengingatkan, ambil kembali cincinmu dan ambil kembali cincinmu dan manfaatkan. Maksudnya bisa kamu jual, bisa kamu serahkan ke istrimu, ke anakmu yang perempuan, itu bisa dimanfaatkan. Tapi laki-laki ini dia mengatakan wallahi, dia mengatakan demi Allah, la akhudhu abadan, saya tidak akan mengambilnya selama-lamanya karena Rasulullah telah membuang. Ini menunjukkan akan kesempurnaan iman mereka, kesempurnaan iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Itulah keimanan ya, para sahabat, sehingga mereka menjadi manusia yang terbaik, ya, manusia yang terbaik yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya imannya lemah, ya, seandainya imannya lemah, tentu ketika Rasulullah sudah pergi, ya, karena dalam hadis ini dijelaskan Rasulullah pergi setelah mengingkari kemungkaran itu. Ya, seandainya imannya lemah, ketika Rasulullah sudah pergi, maka pasti dia akan mengambil kembali. Ya, emas sesuatu yang sangat berharga dari dulu hingga sekarang. Ya, emas itu adalah ya, barang yang sangat berharga. Ya, apalagi ada yang mengingatkannya, ya, ada yang mengingatkannya, silakan diambil kembali dan manfaatkan. Ya, tapi dengan kesempurnaan keimanan, apa yang sudah diingkari dan dibuang oleh Rasulullah SAW, maka dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Karena kalau dia ambil lagi bisa jadi terpengaruh untuk menggunakan kembali. Ya, terpengaruh untuk dia menggunakan dia kembali. Kemudian pelajaran selanjutnya. Ya, pelajaran selanjutnya dari hadis ini. Dalam mengubah kemungkaran, ya, dalam mengubah kemungkaran, seseorang harus menggunakan kebijaksanaan. Ya, seseorang harus menggunakan kebijaksanaan. Nah, itu yang sudah kita singgung tadi di awal. Ya, jadi terkadang seseorang tegas dalam mengubah kemungkaran itu, karena dia sudah kenal siapa yang mau dirubah. Siapa yang melakukan kemungkaran dia sudah kenal baik, dan yang ingin merubah kemungkaran juga dia memiliki kekuasaan. Dia memiliki kekuasaan. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu, mengubah kemungkaran itu harus dengan kelemah lembutan. Seperti yang kita contohkan pada perang ya, Arab Badui yang orang Arab Badui yang kencing di masjid. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Subhanahu wa Ta'ala. Ya, intinya menyeru kepada yang ma'ruf dan mengingkari kemungkaran itu adalah merupakan ya, kewajiban bagi setiap individu, setiap orang. Tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan ya, kemampuan masing-masing. Karena kalau kemungkaran ini tidak diingkari, ya, kalau kemungkaran ini tidak diingkari, maka bisa berakibat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpa secara keseluruhan. Akan menimpa secara keseluruhan siapapun yang ada di negeri tersebut. Kalau kemungkaran tidak diingkari. Ya, namun sekali lagi mengingkari kemungkaran ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya, ada syarat-syaratnya. Ya, jadi tidak selamanya kemungkaran itu diingkari dengan ya, kekerasan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang berkaitan dengan hadis ini, ya, hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar dan lebih khusus kepada melepaskan cincin yang digunakan oleh salah seorang sahabat yang terbuat dari emas. Insyaallah pekan depan kita lanjut pada hadis berikutnya yang juga berkaitan dengan amar ma'ruf, yang masih berkaitan dengan menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah munkar. Demikian, masih ada waktu. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Terkait dengan yang lagi viral sekarang, saya terus terang banyak yang bertanya, baik yang bertanya langsung maupun yang bertanya via Zoom ataupun lewat media yang lain tentang apa menendang sesajen, menendang sesajen kemudian divideokan, di salah satu tempat di negeri kita. Mengingkari kemungkaran kewajiban, apalagi kalau itu kesyirikan, jelas harus diingkari. Namun perlu kita pahami di sini, dalam mengingkari kemungkaran itu kita harus menimbang maslahat dan mafsadatnya. Maslahatnya apa? Kemudian ketika dilakukan mudaratnya apa? Apalagi ketika dilakukan dengan cara di-live-kan atau divideokan kemudian disebar kemana-mana, maka itu bisa akan muncul mudarat yang lain. Namun sekali lagi, pertama memang kita tidak rela, tidak ridho dengan kemungkaran seperti itu. Memang harus dihilangkan. Namun yang keliru di sini adalah metodenya. Metodenya bisa saja dihilangkan, tapi tidak perlu diekspos, tidak perlu diperlihatkan. Kalaupun maksudnya ingin menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara umum bahwa ini adalah dilarang, namun butuh momen yang tepat. Apalagi masih banyak yang melakukan, bahkan pejabat-pejabat ada juga yang mendukung, maka bisa berakibat akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Intinya kita tidak ridho dengan kemusyrikan dan segala macam bentuk-bentuknya. Metode menghilangkan kemusyrikan juga harus diperhatikan. Itulah pentingnya pemahaman fikih dakwah yang kita sampaikan. Bisa dengan metode mendakwai mereka secara langsung. Ad-da'wah bil lisan, bil aqwal, menasihati langsung tentang keharaman perbuatan tersebut.
lakukan dengan cara yang baik. Tapi kalau sesuatu yang dia sudah yakini dan dia letakkan tiba-tiba diingkari dengan cara didendam dan divideokan, itu bisa membuat mereka marah. Ya, justru mungkin semakin sulit untuk didakwai. Tapi kalau didatangi dengan baik-baik, dinasihati, diingatkan, dan itu butuh proses memang. Karena sesuatu yang sudah menjadi keyakinan butuh proses untuk menghilangkannya. Ya, harus selalu didoakan kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya perlu strategi yang tidak menimbulkan mudarat, terutama mudarat kepada diri sendiri dan masyarakat secara umum. Ya, saya kira cukup. Insyaallah teman-teman kita lanjut masih hadis-hadis yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kesalahan semata-mata dari diri kami pribadi dan hanya kepada Allah kami senantiasa memohon ampun, istighfar atas segala kesalahan dan kekeliruan yang terjadi. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu